Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan kembali membahas ya terkait uji kompetensi keahlian, di mana yang membedakan dengan soal-soal yang sebelumnya adalah saya coba untuk menambahkan beberapa komponen ya dari soal UKK untuk tahun 2023 paket 2 ini. Kenapa saya tambahkan? Karena kalau saya coba analisa soal yang dikeluarkan oleh kementerian ya, untuk UKK ini kayaknya sama persis ya dengan tahun lalu. Nah, hal ini yang membuat saya tertarik untuk bisa meningkatkan tingkat kesulitan ya, yang bertujuan adalah agar siswa kita bisa pengetahuan dan kemampuan mereka itu bisa selalu up to date ya. Jadi soalnya saya ambil dari paket 2 yang sudah dimodifikasi, di mana kita akan lihat topologinya dulu ya. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat topologinya yang follow saya di Instagram. Itu saya sudah share soal ini ya di Instagram saya. Di mana kita menggunakan router Mikrotik RB760 IGS, di mana kita akan pakai access point TP-Link ya, EAP225. Jadi EAP225 ini bisa memancarkan dua band ya, ada 2,4 GHz dan 5,6 GHz. Jadi kita akan menggunakan Mikrotik. Kalau kita coba scan, di sini ada Mikrotik seri 760 IGS ya. Kalau kita source tipe, oke. Jadi kita akan menggunakan Mikrotik seri yang sesuai dengan topologinya ya, 760 IGS. Kita coba remote dulu ya Mikrotiknya. Coba masuk ke Mikrotiknya. Nah, jika sudah masuk ke Mikrotiknya, kita akan coba reset dulu ya konfigurasinya, agar kita mengkonfigurasi perangkat Mikrotik yang benar-benar kosong ya. Oke, kita tunggu hingga Mikrotiknya berhasil atau selesai booting ya. Kita coba zoom in. Oke, sudah ada bip. Kita tunggu. Jadi kita bisa lihat di sini kita akan konfigurasi Ether 2 sama Ether 3 itu kita akan bridge, dan Ether 4-nya kita akan koneksikan ke TP-Link ya. Jadi interface terang untuk VLAN ini akan menggunakan port 4 sebagai port trunking. Nah, di sini kita diminta ya untuk menentukan IP address ya. Kita bisa lihat konfigurasi IP DHCP client pada Ether 1. Jadi kita akan lakukan sesuai dengan prosedur yang diminta ya. Kita coba cek. Oke, Mikrotik kita sudah booting up. Kita sudah masuk ke Mikrotik kita. Kita akan coba buat seperti ini agar kita bisa mengikuti instruksi yang diberikan ya. Jadi langkah pertama kita akan setting DHCP client ya. Kita akan request IP DHCP client dari internet. Kita yes. Oke, kita dapat IP address. Nah, untuk membuktikan apakah kita bisa connect ke internet atau tidak, kita bisa lakukan ping ya. Kita bisa lakukan ping, kita bisa start di sini. Nah, kalau sudah ada request time seperti ini, berarti kita sudah terkoneksi dengan internet ya. Langkah selanjutnya kita akan buat login ke Mikrotik router password untuk asesor ya. Jadi kita akan buat user yang akan digunakan oleh asesor untuk melakukan login ya. Oke, kita akan tambahkan di sini menggunakan format yang dituliskan di sini ya. Kita tulis penguji, aksesnya itu di sini role-nya read, passwordnya SMK bisa, juga. Kita apply. Jadi penguji ketika melakukan pemeriksaan terhadap konfigurasi yang kita sudah lakukan,
itu akan memeriksa menggunakan username dan password itu ya. Usernya penguji, passwordnya SMK Bisa. Selanjutnya seluruh IP address pada interface LAN router menggunakan lasthost ya. Jadi XXX itu adalah nomor tempat duduk peserta UKK. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan nomor tempat duduk 15 ya. Jadi semua yang ada XX-nya kita akan ganti dengan angka 15. Dan semua IP address yang ada kita akan menggunakan lasthostnya ya. Di sini kita lanjut ke poin E. Di sini dia meminta kita untuk membuat sebuah interface bridge. Kita masuk ke bridge, kita klik tambah. Di sini password user name-nya itu bridge garis datar admin. Setelah itu kita akan oke. Oke, bridge adminnya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan menambahkan port Ethernet, port Ether 2 dan Ether 3 ke dalam bridge yang kita sudah buat tadi ya. Jadi kita akan tambahkan Ether 2, oke. Dan Ether 3 ya. Kita oke. Oke, ini sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita akan berikan IP address pada interface bridge yang kita sudah buat tadi ya. Jadi kita akan klik tambah. IP address-nya adalah 193.169. Nomor tempat duduk saya 15. /lasthost ya. Di sini pakai /29. Jadi /29 itu kalau kita hitung ya. Kita hitung saja 254 dikurang dengan 248. Jadi nomor IP kita menggunakan lasthost yaitu 6 ya. 6/29. Kita pilih bridge admin, kita oke. Di sini kita diminta untuk mengaktifkan DHCP server pada interface bridge ya. Kita aktifkan. Oke. Oke, sudah kita aktifkan. Langkah selanjutnya adalah buatlah interface bridge. Oke, sudah. Kita akan mengkonfigurasi VLAN pada interface trunking pada Ether 4 ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi di sini ada Ether 4 ya. Ether 4 dan Ether 5 ya. Kita akan setting VLAN-nya. Jadi kita akan tambahkan sebuah VLAN sesuai dengan tabel yang di sini ya. Jadi di sini saya menggunakan VLAN 2.xx berarti VLAN 215 garis datar VLAN name-nya portal EKJ ya. Oke, kira-kira seperti itu. Di sini VLAN ID-nya jangan lupa 215. Di sini kita arahkan ke Ether 4 ya, interface trunking-nya. Terus kita oke. Oke. Sudah ada ya. Oke, kita buat agar lebih rapi. Di sini kita tinggal tambahkan lagi ya hal yang sama. Kita ke yang kedua ya. VLAN, kita lihat formatnya. VLAN spasi 315 underscores portal garis datar tekstil ya. Ini kita pilih Ether 4. Kita pilih 315. Terus kita oke. Oke, sudah 2 VLAN. Yang selanjutnya 515. VLAN 515 underscores kita buat vokasi akuntansi. Di sini kita buat 515 Ether 4 juga sama. Oke, yang terakhir VLAN 615 underscores vokasi garis datar kayu ya, Kriya Kayu. Ini adalah daftar nama-nama jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Gorontalo ya. Oke, kita sudah tambahkan keempat VLAN. Selanjutnya kita akan memberikan IP ya pada semua VLAN tersebut. Jadi di sini IP address untuk VLAN 2.15 192.120.xx berarti 15.30/27. Itu untuk VLAN 215.
Kita oke. Oke, VLAN-nya sudah dibuat ya. Selanjutnya di sini kita pakai 192.220.15. Kalau kita hitung dulu ya, 254 dikurang dengan 240 itu menggunakan IP 14/28. Itu untuk interface 315 ya. 220.15 kita oke. Langkah selanjutnya kita buat untuk VLAN 5 dan 6 ya. VLAN 5 192.150.15.30/27. Terus kita apply. Di sini kita tinggal copy saja ya. Kita tinggal arahkan ke VLAN selanjutnya. 192.150.15.14/28. Kita apply. Oke, semua VLAN sudah berhasil kita buat ya. Semua VLAN sudah berhasil kita buat. Oke, kita cek dulu 220.150.250. Oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan IP DHCP untuk semua VLAN ya. Untuk semua interface VLAN. Kita buat satu persatu. Oke, gateway-nya. Oke, sudah berhasil kita buat. Kita buat untuk VLAN 315. Oke, kita buatkan DHCP semua ya. Untuk 515. Oke, dan yang terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini untuk status DHCP-nya itu semua tercentang, namun di sini ada layanan hotspot ya. Jadi kita akan buat layanan hotspot, di mana layanan hotspot itu hanya akan aktif pada interface 215 dan interface VLAN 515. Jadi kita buat dulu, kita next, kita hilangkan centang masquerade ya. Kita akan buat masquerade secara umum. Kita next, oke. Nah, untuk DNS servernya kita setting 8.8.8 dan DNS name-nya kita gunakan yang ini ya. Jadi portal TKJ garis datar. Oke, kira-kira seperti itu. Kita next. Username-nya kita buat nama kita dulu ya. Admin TKJ. Kita next. Oke, hotspotnya sudah berhasil dibuat. Kita beri nama ya, hotspot portal TKJ. Selanjutnya kita buat hotspot setup juga untuk interface 515 ya. Oke. Di sini kita pilih none ya. Oke, DNS servernya untuk namanya di sini kita ubah portal akuntansi garis datar. Kita next. Oke, sudah berhasil dibuat. Oke, kita kopikan namanya dulu, terus kita paste ya, agak seragam. Di sini portal garis datar TKJ HS215. Oke. Setelah itu kita masuk ke server profil. Di sini server profilnya juga sudah otomatis dibuat ya. Kita akan coba setting login by-nya, kita hilangkan opsi radius ya. Sama di sini juga kita hilangkan opsi radius. Jadi sudah ada dua profil hotspot. Langkah selanjutnya adalah kita diminta konfigurasi Ether 4, kita tambahkan IP address untuk manajemen access point ya pada Ether 4.
Sini kita pilih Ether 4, kita setting IP address-nya 99.1/30 untuk Ether 4. Dan kita aktifkan DHCP-nya ya, karena akses point TP-Link EAP itu akan lebih mudah ketika kita punya DHCP server. Jadi IP address-nya hanya 1. Oke, kalau sudah, kita setting NAT dulu ya, agar seluruh klien mendapatkan akses internet. Kita oke. Langkah selanjutnya kita akan ubah login-nya ya, ubah tampilan login hotspot-nya. Di sini kita akan coba download. Kita akan coba download indeksnya ya. Loginnya kita akan coba download. Oke, kalau kita sudah download, kita bisa masuk ke data-D. Kita akan edit ya login.html-nya. Oke, kita coba download foldernya aja ya. Foldernya kita download di data-D. Karena kita diminta untuk buat dua login ya, dua login hotspot di sini. Kita arahkan ke data-D. Oke, yang ini kita buat dulu. Kita buat scriptnya itu di dalam body ya. Kita lihat di soal, selamat datang di portal TKJ. Kita buat heading 1, selamat datang di portal TKJ. Kita coba cek. Oke, SMK Negeri 4 Gorontalo. Ya, sesuai dengan nama sekolah ya. Kita save. Kita akan re-upload kembali. Upload loginnya kita upload. Oke, sudah ada login. Kita akan hapus login yang lagi eksis. Oke, kita arahkan. Nah, ini login untuk hotspot pada VLAN 2 ya. Pada VLAN 215. Selanjutnya untuk VLAN yang satunya, kita akan coba rename nama filenya hotspot 2. Kita akan edit dulu ya, terus kita re-upload lagi. Oke, kita akan edit di dalam body H1. Selamat datang di, kita lihat soal ya, portal akuntansi SMK Negeri 4 Gorontalo. Oke, kita save, kita close, dan kita akan coba untuk melakukan re-upload lagi ya. Kita re-upload, kita upload ke dalam flash. Oke, sudah ada hotspot 2 ya. Oke, selanjutnya cara menggantinya itu tinggal masuk di server profil ya. Yang ini kita tinggal ganti ke hotspot, dan yang ini kita tinggal ganti ke hotspot 2 ya. Oke, terus kita apply. Harusnya sudah berubah. Kita ke poin J, kita akan buat profil. Profil yang akan kita buat itu adalah kepala sekolah ya, seri usernya 2, rate limitnya 5M/5M. Kita enter. Kita add lagi. Untuk kaprodi, seri usernya sama ya, 2, rate limitnya 4M/4M. Selanjutnya peserta didik. Siswa ya berarti. Seri usernya 22, speednya 600K/600 KB. Terus kita buat juga untuk tenaga administrasi. Oke, di sini seri usernya 3, bandwidthnya 1M/1M.
Selanjutnya penguji atau asesor. Share usernya misalnya 3M garing 3M, dan pendamping 1 juga 2M garing 2M. Terus kita oke. Oke, profilnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan buat user-user yang ada ya. Kita akan buat user. Nah, kita akan buat user untuk hotspot portal TKJ dulu ya. Jadi kita pilih, pastikan kita pilih ya. Jadi, nah kalau kita lihat di sini, kepala sekolah itu ada di 2 hotspot. Jadi kita bisa, yang pertama itu kita bisa pilih all, dan username passwordnya kita bisa pilih. Kita bisa buat seperti ini, capsec SMK, dan profilnya kita bisa pilih kepala sekolah. Jadi dia akan, jadi kita tidak perlu buat user yang sama lagi ya di kedua hotspot. Jadi dia bisa login di 2 hotspot. Nah, yang unik itu adalah user yang dari Kaprodi sampai ke bawah. Kita akan tambahkan dulu untuk TKJ, misalnya user yang pertama, passwordnya. Oke, ini profilnya Kaprodi. Kita enter. Terus kita lanjutkan. Kita tinggal copy saja ya. Copy, terus kita buat SMK bisa, SMK hebat. Profilnya misalnya kita pilih pendamping ya. Oke, kita coba SMK bisa, SMK hebat. Selanjutnya kita buat untuk tenaga administrasi ya. Rafli Muhammad. Ini tenaga administrasi. Kita oke. Kita copy lagi untuk asesor ya. Terus kita apply. Oke, dan untuk siswa ya. Untuk siswa TKJ 1_12, passwordnya TKJ 4. Ini untuk peserta didik. Oke, kita tinggal copy saja untuk peserta didik. TKJ 2_12 TKJ unggul. Oke. Setelah itu kita akan pindahkan ya. Kita akan buat juga untuk yang di bawah ya, untuk jurusan hotspot profil akuntansi. Sini Fitriyanti Ahmad. Ini sebagai Kaprodi. Oke. Jadi di sini ada perbedaan ya, perbedaan servernya. Jadi user yang ini hanya bisa login pada SSID VLAN 515 nantinya ya, ketika mereka akan terkoneksi. Sini kita tinggal copy ya, Stefani, SMK bisa, SMK hebat. Sini pendamping. Kita oke. Kita copy lagi untuk setelah pendamping laboran ya, Fadli Muhammad. Tenaga administrasi, oke. Terus kita copy juga. Kita lanjutkan ke asesor ya, penguji asesor, industri. Dan untuk peserta didiknya ya, peserta didik akuntansi 1_12 accounting 12.1. Kita apply, tinggal copy akuntansi 2:12, terus kita oke. Sekarang sudah ada untuk poin K sudah oke, sudah jalan. Selanjutnya kita diminta untuk buat limitasi ya,
limitasi bandwidth, itu kita bisa buat di key ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada key-nya yang secara otomatis dibuat untuk VLAN 215 dan 515. Jadi kita akan buat untuk VLAN 315 dan 615. Kita tambahkan. Di sini targetnya kita buat portnya saja ya, 315. Untuk max limitnya 1M, downloadnya 1M. Limitasi VLAN 315. Kita oke. Dan kita tinggal copy saja ya, copy limitasi VLAN 615. Tinggal ganti. Oke. Sama persis untuk limitasinya ya. Limitasi bandwidthnya. Oke, sekarang kita akan berpindah ke access point TP-Link ya. Kita akan mulai konfigurasi access point TP-Link-nya. Jadi access point TP-Link-nya akan kita koneksikan ke perangkat MikroTik-nya ya. Kita akan koneksikan ke port 4 ya. Oke, kita sudah terkoneksi kembali dan kita bisa cek pada bagian IP address yang kita miliki ya. Kita coba close all dulu. CMD. Kita bisa cek IP address kita. Di sini kita dapat IP address dari adapter kita ya, 15.5 ya. Kalau 15.5 itu berarti kita 193.169.15.5/29. Itu berarti kita sekarang terkoneksi dengan port 2 atau port 3 ya. Kita bisa lihat. Oke, di sini kita bisa lihat juga untuk interface-nya juga sudah aktif untuk interface VLAN. Kita coba cek DHCP server. Oke, di sini kita bisa lihat ada access point yang terbaca ya. EAP 225 ya, outdoor. Sudah kebaca dan kita bisa akses langsung, dan ini laptop kita yang sudah terkoneksi di port Ether 2 ya. Oke, kita akan setting access point-nya ya. Kita masuk ke web browser. Kita tinggal masuk ke IP address-nya dari web browser, dari access point-nya ya. Oke, sudah masuk. Nah, login dari untuk masuk ke access point kita bisa masuk menggunakan login default-nya ya. Admin, enter. Oke, kita lanjutkan soalnya. Kita sampai di poin 4, username dan passwordnya menggunakan NISN. Nah, NISN dalam hal ini kita akan coba contohkan ya, pakai 1001. Misalnya itu NISN. Misalnya passwordnya seperti ini. Oke, silahkan disesuaikan saja ya dengan soal. Selanjutnya, kalau sudah mengubah username-nya, kita akan coba next. Di sini kita akan aktifkan untuk SSID ya, aktifkan band 2,4 dan 5,6 GHz. Sini kita aktifkan. Untuk access point yang 2,4 kita akan gunakan sini ya formatnya 215_Walid Umar dalam kurung 2,4 GHz. Itu contohnya. Passwordnya kita pakai SMK bisa, SMK hebat. A-nya pakai 4 ya. Di bawah juga sama. Nah, untuk 5 GHz kita pakai yang ini ya. Nanti kita akan buat interface virtual access point-nya ya untuk yang 315 dan 615. Di sini kita buat 515_ nama kita ya, nama peserta 5,6 GHz. Selanjutnya kita save. Dia akan menerapkan konfigurasinya. Oke, sudah berhasil. Kita
I have connect, kita finish. Sini kita bisa don't save saja. Nah, secara default ini access point-nya sudah terkonfigurasi IP address, namun baru terkonfigurasi IP address dynamic ya. Jadi kita akan ubah menjadi static. Jadi kita akan menggunakan IP address sesuai dengan soal 99.2. Sini 252, gateway-nya 99.1 untuk mempermudah manajemen ya. Kalau sudah, kita bisa save. Oke, sudah bisa tersimpan. Langkah selanjutnya kita akan buat SSID ya. Kita akan buat SSID tambahan ya untuk access point yang lain ya. Karena di sini ada 4 access point, yang kebuatnya baru 2. Kita akan add untuk SSID 315 ya. Kita buat 315 underscore nama kita, nama peserta ya, 2,4 GHz. Untuk security-nya kita buat WPA2 PSK, SMK bisa, SMK hebat. Terus kita bisa ya. Di sini kita dulu. Sini pastikan di laptop kita itu harusnya sudah terbaca ya. Ada SSID 215, 315, 515. Nah, yang belum ada itu SSID yang 615 ya. Kita akan buat itu di band 5 GHz. Caranya simple, kita tambahkan saja SSID-nya. Nah, di sini kita pakai 615 Walid Umar dalam kurung 5,6 GHz. Security mode-nya kita pakai WPA2 PSK, password-nya SMK bisa, SMK hebat. Terus kita ya, kita sekarang harusnya sudah ada SSID-nya sudah ada 4 ya, yang kita sudah buat tadi. Ada 215, 315, 515, dan 615. Nah, kita harus mengkonfigurasi VLAN-nya ya. Jadi ketika kita mau aktifkan, ini aktifnya di VLAN berapa ya. Nah, sesuai dengan konfigurasi yang ada di MikroTik itu, kita bisa cek VLAN-VLAN-nya ya. Jadi ada VLAN 215, berarti yang ini kita enable VLAN-nya 215. Ini juga kita enable VLAN-nya 315, yang ini 515, yang ini 615. Kalau sudah, kita bisa save dan harusnya sudah ya untuk settingan access point-nya. SSID-nya juga sudah di sini. Di sini juga selain kelebihan dari TP-Link EAP ini, kita bisa melakukan rate limit bukan hanya di sisi MikroTik-nya ya yang kita buat tadi. Kita juga bisa buat di sisi access point-nya ya. Jadi yang ini bisa kita juga terapkan di sisi access point-nya. Jadi di 315 kita bisa limit enable rate limit 1M, download-nya 1M. Dan di 615 juga kita coba ubah ya, di gelombang yang ini, band yang 5,6 kita enable. 615 ya. Cocok 615 1 mega kita Jadi limitasinya itu bisa dilakukan di 2 tempat sekaligus. Untuk melanjutkan kita lihat di soal dulu ya, apakah sudah semuanya kita sudah setting. Bandnya sudah IP address-nya juga sudah dan sekarang kita bisa langsung uji coba ya. Kita akan akses MikroTik-nya. Apakah sudah kita buka DHCP server ya. Kita akan coba untuk masing-masing VLAN. Kita coba VLAN 215 dulu. Connect. Kita masukkan password SMK bisa, SMK kita next. Ada yang connect ya. Dan kita langsung diarahkan untuk melakukan proses login ya. Nah, untuk bisa login kita harus lepas dulu ya kabel
kabel yang terkoneksi dengan komputer kita ya. Nah, karena dia ada hotspotnya ya, jadi kita akan buka portal yang ini ya. Kita akan buka portal TKJ. Portal atau oke, kita coba cek di sini. Oke, open browser. Oke, langsung diarahkan dan di sini langsung tampil selamat datang di portal TKJ ya. Nah, untuk login di portal TKJ kita bisa gunakan user kita sendiri ya. Walid Umar. Usernya, passwordnya SMK bisa, SMK hebat. Kita connect. Oke, sudah connect, kita akan coba speed test. Oke. Di sini kalau kita lihat kita terlimit ya. Terlimit di 2 mega. Harusnya kita juga dapat bandwidth yang sama ya. Google. Oke, kita coba juga speed test Google. Run speed test. Oke. Oke, ini tidak akan, sudah limit ya, sudah masuk di limit 2 mega ya. Kita bisa lihat. Oke, kita juga bisa lihat akses perangkat-perangkat yang lain ya. Kita akan berpindah ke perangkat yang 315. Kita coba connect. SMK bisa, SMK Oke, di sini kita tidak harus login ya. Kalau kita coba cek ping google.com, harusnya kita tetap bisa connect ke internet ya. Namun yang membedakan itu limitasi bandwidth kita di sini terlimit ya. Kita lihat connect. Oke, masih terlimit. Kita juga bisa pantau di sini ya berapa klien yang terkoneksi di bagian status wireless ya. Ada yang connect di 315 ya, dan dia pakai bandwidth berapa. Oke, kita bisa pantau di sini terlimit. Kita tes again. Harusnya cuma terlimit 1 mega ya. Kalau kita stop limitasi yang di MikroTik, harusnya tidak ada perbedaan ya. Karena kita limitnya itu 2 layer ya. Bukan hanya limitasi di sisi akses pointnya, di sisi MikroTiknya, tapi limitasi juga berjalan di akses point EAP-nya ya. Kita bisa lihat klien. Oke, kita juga bisa setting rate limitnya berdasarkan klien. Oke, 0,8 mega ya. Kita coba di band 5 GHz ya, yang 515. Kita connect. SMK bisa, SMK. Kita connect. Oke, kita langsung diarahkan untuk melakukan autentifikasi login. Nah, di sini kita login di portal akuntansi. Jadi kita harus cari username akuntansi. Jadi kita akan gunakan username dari Kaprodi-nya. Dan di sini akuntansi @smk4. @smk4. Oke, bisa login dan di sini langsung tampil limitasi hotspotnya. Kita bisa go untuk tes bandwidth lagi. Tes again. Oke, di sini limitasinya di 4 mega ya. Oke, sudah terlimit ya. Bisa lihat downloadnya di 4 mega. Oke, ini kayaknya speed testnya agak lambat ya. Oke, ini testing di uploadnya itu sampai ke 4 mega ya. 3,5 sekian ya. Oke, itu pengetesannya.
Hal yang perlu kita tes lagi, oke, untuk semua SSID sudah jalan, dan yang SSID yang terakhir di 615 kita connect, passwordnya sama, kita connect. Oke, sudah jalan internetnya. Nah, ini terlimit di yang ini ya, terlimit di sini. Kita bisa cek, kita terlimit di 1 mega. Kita coba disable, ya, tetap terlimit di 1 mega. Nah, kita bisa tingkatkan atau kita bisa tingkatkan kecepatannya misalnya di 10 mega. Di sini ya. Oke. Kita bisa cek limitasinya. Test again. Oke. Sampai 10 mega ya. Kalau kita limitasi kita enable yang 615 ya harusnya turun ke 1 mega ya. Oke. Ya, turun ke 1 mega. Ya. Jadi simpel saja ya soal yang coba saya susun ya untuk uji kompetensi di sekolah saya untuk tahun ini. Teman-teman yang membutuhkan soal ini dalam bentuk Word atau PDF ya bisa langsung email saya. Soal dalam bentuk PDF juga sudah saya share di postingan Instagram dan Facebook saya. Teman-teman bisa dengan bebas mendownload dan memotivasi kembali ya. Yang tujuan saya buat ini adalah agar ada perbedaan ya, ada peningkatan skill atau kemampuan untuk siswa-siswa kita yang lulus di tahun ini ya. Jadi mereka akan punya kompetensi yang baru, mereka bisa belajar teknologi VLAN, teknologi bagaimana VLAN itu di kondisi real, bagaimana implementasinya di lapangan, dan bagaimana kita mengkonfigurasi VLAN pada access point ya. Jadi kita bedakan seperti yang kita coba bahas pada topologi kali ini. Oke, sudah terlalu lama ya, saya rasa hampir sejam ya pembahasan terkait materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk bisa terus belajar dan meningkatkan skill khususnya bagi guru dan siswa SMK. Oke, akhir kata sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.